Resmi Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah FIFA Seri 2026. Maret 2026 menjadi saksi bisu betapa kuatnya posisi Indonesia di mata dunia. Dipilihnya Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara penyelenggara FIFA Series 2026 bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bukti kepercayaan penuh FIFA kepada PSSI. Bayangkan, tim-tim dari berbagai konfederasi seperti Bulgaria dari Eropa, Kepulauan Solomon dari Oseania, hingga Saint Kitts and Nevis dari Amerika Tengah, semuanya berkumpul di Stadion Gelora Bung Karno. Di bawah asuhan pelatih John Hartman, Timnas Indonesia tampil beringas dengan melibas Saint Kitts and Nevis 4-0 dan melaju ke final melawan Bulgaria. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Di saat Indonesia naik kelas, Harimau Malaya justru sedang terpuruk. Publik Malaysia dibuat terpukul setelah munculnya skandal dokumen naturalisasi ilegal yang melibatkan 7 pemain mereka. Tak tanggung-tanggung, FIFA menjatuhkan sanksi berat berupa denda besar dan larangan bermain bagi para pemain tersebut. Akibatnya, poin FIFA mereka dipotong habis, membuat peringkat Malaysia terjun bebas ke posisi 135 dunia, sementara Indonesia terus meroket ke peringkat 121. Tidak heran jika media-media Malaysia mulai membanding-bandingkan nasib mereka dengan Indonesia yang kini dianggap sebagai anak emas FIFA di kawasan ASEAN. Banyak netizen Malaysia yang bertanya, kenapa bukan kita? Jawabannya jelas, infrastruktur dan visi. Jakarta kini resmi menjadi regional hub FIFA untuk Asia Tenggara. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir berhasil meyakinkan dunia bahwa Indonesia bukan hanya punya supporter fanatik, tapi juga manajemen yang profesional. Bahkan ada tuduhan dari pihak luar bahwa Indonesia sengaja melaporkan Malaysia ke FIFA. Namun hal ini dibantah keras oleh PSSI. Indonesia hanya fokus pada pengembangan diri, sementara Malaysia terjebak dalam masalah internal federasi yang tak kunjung usai. Kini Indonesia sedang bersiap menghadapi partai final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria. Jika menang, peringkat kita akan semakin meroket. Sementara itu, Malaysia harus mulai berbenah dari nol jika tidak ingin semakin tertinggal jauh oleh skuad Garuda. Menurut kalian, apakah Indonesia sudah pantas disebut sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk update berita timnas paling tajam. Sampai jumpa di video berikutnya. Kemarin Vietnam, sekarang tetangga kita di Malai. Ada benernya juga dari pengamat Malaysia ini. Jangan tiru Indonesia menurunkan skuad U20 untuk AFF karena Indonesia mempunyai kompetisi yang lebih tinggi lagi dari AFF, yaitu kualifikasi Piala Dunia. Iya, memang ini adalah luar biasa, tapi kadang-kadang orang Indonesia pun bilang ini adalah kemenangan yang biasa, baru menang sekali aja udah kuat-kuat. Ada orang Indonesia yang bilang begitu. Breaking news guys, ada info baru nih. Disanksi FIFA karena palsukan dokumen pemain. Netizen Malaysia tuduh Indonesia penyebabnya. Ngapain? Kurang kerjaan banget ya. Kurang kerjaan banget sabotase timnas yang ranking FIFA-nya di bawah timnas Indonesia. Lagian kalaupun emang maunya sabotase, mending sabotase Arab Saudi sama Irak untuk kualifikasi Piala Dunia ronde keempat 2026 zona Asia nanti ya kan. Nih ya, lagi rame nih ya, terdapat kabar angin yang mengatakan beberapa entiti luar negeri yang sedang berusaha untuk sabotase pemain kebangsaan karena bimbang dengan kebangkitan Harimau Malaya. Entiti-entiti tersebut kelihatan rapat dengan pucuk kepemimpinan tertinggi FIFA. Ngapain gitu loh sabotase? Aduh, Malaysia. Ya, harimau sabotase nggak tuh? Kemudian Arab sama Irak sabotase mah. Ya, kali ini berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin, ya, Malaysia. Ya, media Malaysia makan bola sebelum Indonesia bertanding melawan Arab Saudi membuat berita Malaysia berpeluang tinggalkan Indonesia dengan perbedaan mata besar ya, di mana mereka sebelumnya bermain imbang melawan India 1-1. Dan dengan hasil ini membuat Malaysia naik ya ke peringkat 135
FIFA saat itu. Saat itu mereka naik ke peringkat 130 FIFA sebelum Indonesia bertanding melawan Arab Saudi. Tapi setelah Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi, beritanya berubah. Ya, ini dia beritanya berubah. Indonesia kembali pintas Malaysia dalam ranking FIFA. Masa nyata, kata mereka. Kata mereka, kita berhasil mengungguli Malaysia, ya, dengan cara menyalip ranking Malaysia, di mana saat ini Indonesia berada di posisi 125 dunia, sedangkan Malaysia di posisi 132 dunia. Cukup jauh perbedaan Indonesia dengan Malaysia saat ini. Tetap Malaysia berada di bawah tapak kaki Indonesia. Dan sebenarnya bukan tanpa alasan mereka membanggakan ranking. Karena kenapa? Karena ini sangat berpengaruh terhadap posisi pot mereka dalam ajang kualifikasi Piala Asia, ya, di mana mereka berada di pot 2, sedangkan Indonesia sudah lolos ke Piala Asia. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Let's go. Malaysia terkena sanksi FIFA, netizen negeri jiran malah tuduh Indonesia jadi dalang sabotase. Ya, terdapat kabar angin yang mengatakan beberapa entiti luar negara dengan berusaha untuk sabotasi pasukan kebangsaan karena bimbang dengan kebangkitan harimau Malaya. Entiti-entiti tersebut kelihatan rapat dengan puncak kepemimpinan tertinggi FIFA. Ya, kalian bisa lihat sendiri, ini adalah beberapa komentar dari netizen Malaysia yang menganggap Indonesia yang menyebabkan timnas Malaysia dan 7 pemainnya di banned FIFA. Kalian bisa baca-baca sendiri komentarnya. Ini komentarnya sangat-sangat tidak masuk akal. Ini netizen Malaysia iri apa kenapa ke timnas Indonesia? Ya pastinya iri dong, masa Indonesia mau masuk Piala Dunia, negara sebelah tidak iri? Pastinya iri. Gimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita udah ada peningkatan. Nah gini dong, kan enak gitu ya mengakui gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja gitu ya, nggak serumpun. Kalau misalkan kita itu di atas kalian nih, seperti sampai saya guys, dia berbicara jujur nih sebagai legenda Malaysia. Dia berbicara katanya soal timnas Indonesia, harimau Malaya harus meniru King Indo. Buset dah, kemarin aja Datuk TMG udah belajar sama Pak Erick Thohir. Tapi yang gue bingungkan adalah kenapa gitu ya netizen Malaya itu kayak nggak terima gitu ya. Padahal ya agenda aja udah berbicara, Datuk TMG pun sudah berbicara gitu ya, harus mengaku mau belajar sama King Indo gitu ya. Buset dah, kalau misalkan mau belajar sih gampang banget, tinggal apa? Tinggal nonton YouTube King Indo bos. Buset dah, semoga aja nggak serumpun kita ya, berkembang sama seperti King Indo cuy. Netizen Malaysia ini terlalu sombong ya guys. GBK, Harimau Malaysia Training Ground. Wow. Netizen Malaysia sebut GBK tempat latihan timnas Malaysia. Netizen Indo, definisi lemah tapi sombong. Mereka bilang GBK ini adalah tempat latihan timnas Malaysia ya guys. Tapi ketika diundang PSSI untuk bertanding melawan timnas Indonesia, mereka bungkam. Mereka malah beralasan memilih timnas Cape Verde yang lebih rankingnya di atas timnas Indonesia. Ini sudah kocak melawak pula ya guys. Timnas tetangga kita ini banyak alasan. Udah benar nih kata netizen Indo, definisi lemah tapi sombong. Mereka ini masih sangat menyombongkan Piala AFF yang satu-satunya didapat oleh mereka ya guys. Nah, timnas Indonesia belum memiliki Piala AFF, tapi mau OTW ke Piala Dunia.